Halo, selamat datang di podcast pertama dari Industri Knowledge Club. Meningkatkan dan mengembangkan pemikiran yang analitis untuk mahasiswa yang lebih peduli. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait isu yang lagi sebenarnya permasalahan yang emang belum cukup diperbaiki dari tahun ke tahun ya. Ya, betul. Pada hari ini kita akan dibahas terkait tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelum kita mulai lanjut ke acara kali ini, kita mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Alfirdaus dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Effendi dari Teknik Industri Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2023. Nah, di acara spesial ini kita juga kedatangan tamu nih yang menurut kita di tema tersebut cocok lah gitu ya. Terkait dengan dia sebenarnya tuh kakak tingkat yang berprestasi juga, terus yang sebagai perempuan tuh bisa jadi panutan lah ya gitu ya. Iya. Buat para mahasiswa. Jadi berhubungan juga terhadap isu yang kita angkat ini. Oke, boleh perkenalan dulu Kak, nama, jurusan, dan angkatan. Halo teman-teman semua, penonton IKC nanti. Aku perkenalkan, nama aku Nima Sabita, bisa dipanggil Nima. Aku alumni Teknik Industri UAI angkatan 2020. Jadi sebenarnya jarak kita nggak terlalu jauh ya, abang-abang. Di sini Kak Nima berangkat dari rumah langsung ke sini Kak ya? Iya betul, dari Nah, rumah. di sini bela-belain Kak Nima buat acara IKC ini. Sebenarnya juga ada urusan lain sih bang, jadi ya udah sekalian gitu. Oke. Bener bela-belain banget nih buat acara kita IKC ini. Iya. Betul. Iya. Kayak emang panutan banget gitu. Setelah lulus pun masih sempet dan mau gitu buat jadi asisten praktikum. Bener banget. Pada isu ini kan Kak Nima nih sebagai sisinya tuh sebagai anak juga, sebagai perempuan juga kan. Ini juga terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu kekerasan pada perempuan, terhadap perempuan dan anak gitu. Kalau dari Kak Nima sendiri nih, persepsi Kak Nima, gimana sih definisi dari kekerasan itu sendiri? Ini menurut aku sendiri, sebenarnya aku juga bukan orang yang ahli atau yang pakar, tapi menurut aku sendiri sebagai masyarakat di Indonesia, kekerasan itu kan berarti sebuah bentuk kejahatan ya. Di dunia ini pasti ada yang baik, ada yang jahat, tergantung kita mau jadi yang mana. Tapi memang kekerasan ini termasuk perbuatan yang jahat gitu. Nah, untuk kekerasan sendiri itu pasti bisa dialami sama siapapun, baik muda, perempuan, laki-laki, bahkan pelakunya pun juga siapapun. Bisa kita juga atau orang lain atau teman terdekat kita, orang terdekat kita itu bisa jadi pelaku kekerasan. Tapi yang aku tahu dari baca-baca artikel atau jurnal itu memang kekerasan tuh dibagi 3 ya. Jadi ada kekerasan fisik, verbal, sama satu lagi seksual. Itu yang kita tahu selama ini bahwa memang 3 kekerasan itu yang memang marak terjadi apalagi di Indonesia akhir-akhir ini. Gitu sih. Kak Nima sendiri punya cerita gak sih? Misal apa pernah menjadi korban kekerasan pada kakak sendiri gitu. Apa Kak Nima sendiri ngeliat gitu. Tapi walaupun Kak Nima ngeliat, tapi ada rasa takut untuk melapor orang gitu. Orang yang sekiranya itu pihak yang berwajib lah. Dari pengalaman sendiri atau ngelihat langsung mungkin aku agak minim ya, tapi mungkin yang aku lihat dari berita-berita kayak teman-teman pasti tahu gitu kan yang akhir-akhir ini terjadi, dan bahkan terdekat dari kita itu ada yang memang kekerasan rumah tangga. Itu kan juga sering terjadi dan banyak di berita-berita gitu. Itu yang kelihatan, itu yang ketahuan. Yang belum kelihatan atau yang nggak ketahuan itu pasti juga banyak. Tapi kayak kekerasan rumah tangga yang ternyata selama 5 tahun loh dia diberi kekerasan atau dipukulin, itu selama 5 tahun, akhirnya dia bongkar di akhir-akhir ketika dia udah gue bongkar nih, dengan cara dia ternyata selama ini mendokumentasikan kekerasan itu. Pasti teman-teman tahu ya siapa. Nah, akhirnya dia ungkap tuh setelah 5 tahun. Itu yang
kalau dalam kekerasan rumah tangga. Ada lagi yang kekerasan anak, itu juga ada. Tadi sih sebelumnya aku pernah baca kalau ada kekerasan di daycare. Jadi kan sebenarnya orang tua kan berharap kalau misalkan di daycare itu anaknya selamat, aman, nyaman, karena kan pasti sebagai orang tua yang khususnya bekerja di luar itu kan nggak full bisa ngurus anaknya seharian, makanya dia dititipkan di daycare. Tapi ternyata kekerasan pun tadi bisa terjadi dimanapun, kapanpun gitu. Bahkan di tempat yang paling aman menurut orang tua ternyata terjadi kekerasan pada anaknya pada usia balita 2 tahun di Depok sih yang aku tahu itu. Jadi itu contoh-contoh kecil yang sebenarnya kita bisa buka loh di berita tuh dimanapun ada, nggak harus yang terdekat kita, tapi di luar sana pasti banyak berita kekerasan, tiap harinya pasti ada gitu. Yang kita lihat tuh selagi ada kesempatan gitu. Betul. Buat seorang pelaku dimanapun dan kapanpun itu pasti terjadi ya kayak. Iya. Kalau buat Rizky sendiri nih, pernah gak sih ngalamin kalau menjadi korban atau jangan-jangan pelaku nih? Jangan sampai. Kita dong, iya. Iya, gimana menurut Rizky? Oke, kalau misalkan kekerasan secara fisik itu saya cukup minim sekali ya kalau misalkan ngelihat secara langsung. Tapi kalau kita lihat di berita-berita ataupun di internet lumayan cukup banyak sekali berita-berita yang beredar. Terus juga kekerasan secara verbal pun yang baru-baru ini kan ada tuh yang terjadi kepada perempuan gitu. Jadi kalau untuk melihat secara langsungnya masih minim sekali sih. Oke, menurut lanjut ke Kanimah dulu kali ya. Oke, boleh. Oke, kalau menurut Kanimah nih statement perempuan gitu kan banyak marak di masyarakat tuh kalau perempuan tuh statementnya setara dengan laki-laki gitu. Atau memang menurut Kanimah itu nggak setuju statement perempuan tetap di bawah laki-laki karena laki-laki tetap tulang punggung keluarga gitu. Kalau menurut Kalimah itu kayak gimana? Karena ini kan statement ini menjadi salah satu faktor yang bisa kejahatan ini terjadi gitu. Menurut Kanimah sebagai narasumber ini gimana pendapatnya? Kalau misalkan menurut statement masyarakat kalau salah satu faktor kekerasan itu karena statement laki-laki dan perempuan setara, menurut aku bisa jadi faktor, tapi bukan faktor utama, karena itu menurut aku yang jadi faktor utama adalah ketika kekerasan itu disebabkan karena perasaan emosional. Mungkin itu yang kayak misalkan case-nya itu dalam rumah tangga ya, suami istri. Suami ini melihat istrinya itu mungkin lebih unggul dalam pekerjaan atau karir gitu. Nah di situ dia mungkin ada sisi yang kayak ngerasa mungkin sebutnya minder ya, padahal mungkin ya udah gitu dalam rumah tangga ya udah sama-sama untuk bekerja gitu. Tapi mungkin itu yang bisa menyebabkan emosional dan terjadinya kekerasan. Itu mungkin kalau misalkan kita hubungkan. Tapi kalau misalkan jadi faktor utama itu enggak, karena menurut aku sendiri manusia itu perempuan dan laki-laki itu diciptakan berbeda. Jadi punya kelebihannya masing-masing. Kalau perempuan itu dengan perasaannya lebih unggul dan laki-laki itu dengan logikanya atau pikirannya. Jadi kalau misalkan antara setara atau enggak itu menurut aku nggak bisa, karena yang tadi aku bilang diciptakan kita punya kelebihan dan kekuatannya masing-masing gitu. Kayak misalkan di perempuan kan melahirkan itu kan pasti sakit banget, tapi kalau misalkan kelahiran itu ditaruh di laki-laki, kira-kira laki-laki akan kuat atau enggak gitu. Sama nih laki-laki angkat beban. Kalau misalkan beban yang misalkan berapa kilo gitu, terus misalkan perempuan nih coba ngangkat itu kuat atau enggak, itu kan sebenarnya bedanya di situ ya gitu. Jadi makanya kalau misalkan setara atau enggak menurut aku nggak bisa disetarain karena tadi punya keunggulannya masing-masing antara perempuan dan laki-laki. Tapi kalau misalkan jadi faktor kekerasan bisa jadi karena adanya perasaan emosional dari laki-lakinya gitu. Jadi kalau misalkan dibilang setara sih enggak ya kan, tapi dari masing-masing entah itu perempuan ataupun laki-laki punya kelebihannya masing-masing. Iya betul. Tapi Kak, kalau menurut saya kita melihat dari sisi atau bidang pekerjaan ya kan. Iya. Kalau menurut Kakak gimana? Karena kan seperti yang terjadi beberapa bulan lalu ada yang memberikan statement bahwa perempuan itu bisa bekerja sebagaimana laki-laki itu melakukan. Istilahnya kayak
saya ini wanita karir gitu. Oh, Gitu independent woman ya. Biasa yang lagi marah. Independent woman. Iya. Ya, benar. Nah, menurut kakak itu gimana? Apakah di bidang pekerjaan itu laki-laki dan perempuan apakah setara atau tidak? Kalau menurut aku arti atau istilah definisi independent woman sama mandirinya pria itu beda sih. Karena kan kita punya tanggung jawab beda. Kalau perempuan itu mungkin untuk saat ini bisa tanggung jawabnya diri sendiri sama keluarganya. Tapi nanti kalau misalkan laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar. Kalau misalkan dia menikah, istrinya akan menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau misalkan di pekerjaan kita sama nih pekerjaannya berarti setara, tapi sebenarnya tanggung jawabnya pun beda. Jadi menurut aku nggak bisa disetarain. Kalau yang tadi yang dibilang ya, kalau misalkan sekarang lebih banyak wanita karir Iya, independent woman dibanding dengan laki-laki mapan. Sebenarnya nggak bisa digituin karena balik lagi tanggung jawab atau kodratnya kita sebagai perempuan atau laki-laki itu beda, dan tanggung jawabnya juga beda perannya. Oh, berarti bener ya statement kalau di masyarakat tuh uang istri itu bukan uang suami, tapi uang suami itu uang istri gitu. Bisa jadi sih, karena tadi istri jadi tanggung jawab laki-laki, tapi ketika istri punya penghasilan sendiri itu dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi suami gitu. Tapi menurut kakak nih, faktor apa sih yang bisa ngebuat si pelaku itu terdorong gitu melakukan suatu kekerasan gitu? Apakah dia iri terhadap orang tersebut, korban tersebut, atau gimana? Oke, yang aku tahu adalah kekerasan itu kan tadi bisa dilakukan sama siapapun kan, dan mau perempuan laki-laki. Nah, faktor yang paling penting itu ketika dia mau melakukan, ini di luar faktor eksternal ya, karena kan pasti ada internal ada eksternal. Tapi yang bisa kita kendalikan itu internal. Kalau eksternal dari hukum lah atau dari pandangan masyarakat itu nggak bisa kita kendaliin. Tapi yang bisa kita kendaliin adalah faktor internal kita, diri kita. Nah, yang paling aku tahu adalah kekerasan itu terjadi adanya dua, niat dan kesempatan. Jadi kalau misalkan ada niat tapi nggak ada kesempatan, dia nggak akan ngelakuin kekerasan. Tapi baik lagi kalau misalkan ada kesempatan tapi dia nggak punya niat, dia nggak akan ngelakuin. Contohnya, ini kekerasan atau kejahatan ya. Misalkan emang dia niat pengen melakukan pelecehan seksual kepada perempuan. Dia niat nih, dengan dia niat mau siapapun korbannya, gue akan ngelakuin itu. Jadi dia akan mencari mangsanya. Dia mangsanya di tempat-tempat mungkin yang bisa jadi peluang gitu. Tapi kalau misalkan dia udah niat tapi nggak ada peluang, nggak ada terciptanya peluang atau kesempatan, itu nggak akan terjadi gitu. Itu orang yang udah niat. Tapi kebalikannya, orang yang ada kesempatan, misalkan laki-laki itu lagi berada di tengah malam terus ngeliat perempuan yang mungkin bisa jadi meningkatkan hasratnya, itu bisa jadi ada niat karena adanya kesempatan itu atau peluang itu. Ada peluang kejahatan tapi awalnya dia nggak niat, tapi karena ada kesempatan itu dia jadi niat dan ngelakuinnya gitu. Jadi menurut aku itu niat dan kesempatan itu nggak bisa dilepas sih. Pasti ada penyebabnya, itu pasti ada dua faktor itu. Sama kayak misalkan kita mau curi rumah nih, maling rumah. Gue udah niat maling rumah itu. Setiap hari gue pantengin kapan kosongnya, kapan orang-orang di rumah itu keluar, gue pantengin tiap hari kapan jamnya biar gue bisa masuk. Itu niat dia dengan effort sehingga nanti kejahatannya bakal dilakuin atau dieksekusi. Tapi kalau misalkan dia nggak punya niat tapi ngeliat rumah itu kosong mulu, ada kesempatan nih, terus juga misalkan pagar atau pintunya nggak terkunci, akan muncul kejahatan itu karena walaupun dia nggak punya niat tapi ada kesempatan itu dia bakal ngelakuin. Itu contoh case kalau misalkan dalam kejahatan lain gitu menurut aku. Tapi kalau yang menurut saya, ya itu bisa. Jadi kalau misalkan kecil sih sebenarnya kemungkinannya, kalau misalkan ada kesempatan tapi nggak ada niat, itu menurut aku lebih kecil dibandingkan emang udah niat dari awal. Iya. Tapi kalau yang bisa opini saya ya kan, kalau misalkan orang itu nggak terbiasa atau bahkan mungkin belum pernah, tapi ada kesempatan, kayaknya kemungkinan nggak bakal dia lakuin ya. Kalau menurut saya, karena dia di situ belum ada keberanian gitu buat ngelakuin itu. Tapi yang bisa menjadikan faktor kekerasan itu terjadi, mungkin dia pernah melakukan, ataupun bahkan benar kata-kata tadi ada niat yang ingin dia lakukan. Itu sih kalau menurut saya.
Oke, dari tadi kita kan ngomongin tentang perempuan mulu nih. Kan di sini juga kaitannya dengan anak juga kan? Iya betul. Oke, menurut kakak nih ada gak sih pencegahan faktor dari orang tua gitu? Apakah misalnya kayak orang tua ngajarin anaknya supaya kamu jangan mau kalau diajak sama orang lain yang gak kenal gitu, ya kan? Gimana sih menurut kakak peran orang tua itu sepenting apakah buat menanggulangi kekerasan pada anak sendiri? Ya, kalau menurut aku sendiri, tapi belum bisa, maksudnya dari sisi aku belum bisa menceritakan karena aku belum menjadi orang tua ya. Yes. Tapi kalau menurut aku sendiri, kalau peran orang tua pasti sangat penting sih, karena apalagi dari usia anak itu tuh, anak tuh benar-benar masih belum tahu apa-apa kan, mana yang baik dan mana yang benar, dan baik dan benar, mana yang baik mana yang nggak baik gitu. Nah, itu peran orang tua sebenarnya itu penting karena itu pada saat anak yang harus belajar benar-benar dari nol gitu. Kalau misalkan dia dilepas gitu aja, kalau misalkan teman-teman tahu yang beritanya yang di pondok pesantren, iya, yang dimana orang tua menitipkan anak-anaknya, ternyata di pesantren itu mereka cekokin hal-hal yang nggak baik, tapi diarahinnya oh ini baik loh gitu. Itu kan berarti dicuci banget otaknya gitu. Nah, peran orang tua ini penting, walaupun emang dari segi orang tua emang menitipkan anaknya di pesantren, itu tetap harus ada pengawasan, jangan sampai dilepas gitu. Tadi kan aku bilang ya, orang tua itu pasti ada batasan juga untuk pengawasan. Ada yang memang mereka full kerja di luar, jadi dia menitipkan anaknya di pesantren atau di daycare, tapi tetap menurut aku harus ada pengawasan atau pengajaran langsung dari orang tua, karena kan itu kalau misalkan kita titipin, orang tua pun juga nggak tahu kan diajarin apa gitu kan, dikasih apa kan juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya pun aku nanti jadi orang tua, aku mungkin lebih ke anak aku langsung pengawasan aku sih. Nah, itu kan tadi kita bahas terkait pengawas orang tua. Iya. Jadi misalnya kayak orang tua jauh nih, kita nggak bisa ngehandle nih. Terus gimana sih apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Kita sebagai individu nih, gimana biar ngerasa buat ngelindungi diri dari kekerasan itu? Oke, ngelindungin diri dari kekerasan mungkin, iya, individu. Kekerasan kan, kalau misalkan masalah kekerasan banyak ya, tadi ada verbal, fisik sama seksual. Mungkin kita sebagai mahasiswa ngerasa walaupun di sekitar kampus atau di sekitar mungkin organisasi atau di pembelajaran, mungkin pernah ngerasa ada namanya kekerasan verbal. Jadi menurut aku kekerasan itu susah untuk dijauhi, atau maksudnya susah untuk dicegah sih. Maksudnya kita nggak bakal jadi korban, kayaknya susah. Karena yang tadi balik lagi bahwa kita udah hidup bermasyarakat, yang dimana mungkin menurut si pelaku ini bukan kekerasan verbal, tapi menurut kita itu nyakitin loh, itu udah termasuk kekerasan verbal. Jadi susah agak lepas, apalagi kita yang udah terjun di masyarakat. Itu kekerasan verbal yang bisa jadi tiap orang tuh ngalamin, atau tiap orang jadi pelaku gitu, nggak ada yang tahu. Tapi buat kita menjaga diri individu, seenggaknya kita menjauhi tempat-tempat yang emang akan berpeluang menimbulkan kekerasan itu. Kayak misalnya di tempat-tempat yang mungkin teman-teman tahu lah, oke, di sini kayaknya tempatnya akan nggak baik deh buat gue gitu kan. Ya udah, nggak usah. Kayak tempat-tempat kita jauhin aja sih, tempat-tempat atau lingkungan, karena lingkungan ngaruh banget ya. Lingkungan pertemanan itu ngaruh banget. Jadi menurut aku selain kita dibentuk dari keluarga, kita juga dibentuk dari lingkungan. Jadi pribadi kita tuh itu dua faktor itu tuh ngaruh banget, karena itu kehidupan kita sehari-hari kan, keluarga dan lingkungan teman. Ya karena kan kalian berarti keluarga kampus gitu kan, pulang kampus itu bisa jadi membentuk pribadi kita. Seenggaknya dengan kita keluarga yang baik, mungkin ada yang belum baik, tapi seenggaknya diri kita cari lingkungan yang baik kan. Kalau di keluarga nggak baik, kita cari lingkungan yang baik, sehingga nanti kita walaupun kita pernah jadi korban, kita jangan sampai jadi pelaku. Itu yang penting, karena korban itu yang aku tahu, kalau korban apalagi kekerasan fisik seksual pada anak atau fisik atau seksual, itu kalau misalkan korban tersebut nggak disembuhi dengan baik atau nggak ditanggulangi dengan baik, dia akan bisa jadi pelaku.
Jadi sebenarnya kayak kekerasan seksual atau fisik itu bisa ngaruh ke masa depannya. Makanya perlu adanya apa sih penanggulangan, iya pembinaan untuk para korban nih. Tapi kan masalahnya di sini kan kita padahal sosmed udah ini banget ya. Jadi orang-orang jadi bisa tinggal di videoin terus disebar di sosmed, itu bakal jadi viral. Terus orang-orang pada peduli gitu kan sekarang alurnya. Tapi masalahnya nggak semua orang tuh bisa punya kesempatan untuk mempublikasikan masalahnya, atau mungkin peristiwa kejahatan itu nggak bisa dipublikasikan. Jadi pasti masih banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya dia korban kekerasan tapi masih belum speak up gitu sih. Karena kan kalau yang saya alami ya kayak Iya. Kekerasan itu bisa kita kontrol sebenarnya. Karena selain dari faktor lingkungan, faktor keluarga juga sangat penting untuk memberikan istilahnya bekal kepada kita untuk bisa menjaga diri, bagaimana kita menghindari lingkungan yang kurang baik. Gitu. Jadi kalau buat lingkungan, dari kita kecil pun sepertinya sudah sering mengalami seperti ejekan-ejekan dari teman-teman yang mungkin bisa dibilang bercanda tapi nyakitin juga. Contohnya kayak ngatain nama orang tua ya. Itu tuh kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir kenapa ya ngatain orang tua? Maksudnya efeknya tuh apa? Karena nggak sopan manggil bapak apa ibu langsung nama, jadi nggak sopan. Jadi dari kecil kita udah sering mengalami itu, tapi kalau semakin dewasa kita juga makin bisa mengontrol lingkungan kita. Dan yang terpentingnya adalah bekal dari faktor keluarga sih. Iya. Itu kalau menurut saya gitu. Tapi emang yang tadi aku juga sempat baca, salah satu faktor kekerasan itu karena emosional sih paling tinggi. Dan itu juga paling tinggi itu terhadap anak kekerasannya. Mungkin karena masih anak gitu ya, dia masih butuh bimbingan, masih butuh arahan. Betul. Dan banyak mungkin dari orang tua yang mungkin tidak kurang memiliki rasa sabar yang tinggi, jadi bisa melakukan kekerasan tersebut. Oke, kita terkait hukuman yang memang ini jelas dari pemerintah buat pelaku gitu. Menurut Kanimah, karena permasalahan ini kan kita lihat nggak berhenti dari tahun ke tahun gitu kan. Berarti ada efek dari pemerintah yang mana hukuman itu yang diberikan pada pelaku kurang jerak. Terus gimana menurut Kanimah kalau soal hukuman terhadap pelaku, apakah udah baik apa belum nih? Karena kan dari tahun ke tahun tuh permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tuh terus-terusan. Sebenarnya kita nggak bisa ngeberhentiin juga sih, karena ini kan dari individu kita juga sendiri terkait pelaku itu kan punya hasrat atau seksual ataupun nafsu yang tinggi gitu. Menurut Kanimah sendiri gitu, apakah hukuman bagi para pelaku itu udah sesuai dengan apa yang dilakukan? Oke, sebenarnya bukan ranah aku sih yang untuk menjawab itu, karena aku juga mungkin masih kurang dalam mengetahui tentang hukum. Tapi pandangan aku sebagai masyarakat adalah antara dia udah sesuai atau belum, udah tepat atau belum hukumannya, itu kita balik lagi ke data. Itu datanya ternyata 2024 itu ternyata hampir 50,78% itu anak itu mengalami kekerasan. Usianya itu 13 sampai 17 tahun itu mengalami kekerasan di Indonesia. Berarti kan kalau misalkan ada peningkatan gitu, berarti hukumnya ini belum tepat. Ya, hukum itu tepat atau sesuai itu ketika memang kejahatannya itu menurun persenannya. Tapi yang dilihat ternyata mengalami kenaikan 2024 ini, apalagi terhadap anak gitu. Jadi menurut aku paling ya pasti harus ada peningkatan atau pemerintah lebih aware terhadap masalah-masalah ini, karena mungkin terlihat masalah kecil tapi sebenarnya ngaruh ke masa depan. Anak kalau misalkan tadi nggak disembuhin atau nggak ada pembinaan lebih lanjut, itu dia akan ngaruh ke masa depan, entah ada trauma atau mungkin dia memperlakukan anaknya nanti sama seperti dia diperlakukan oleh orang tuanya. Itu kan juga bahaya banget untuk kedepannya. Jadi memang permasalahan ini sih menurut aku dalam jangka panjang gitu, efeknya akan jangka panjang. Jadi pemerintah memang harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih aware aja kepada masyarakat gitu. Kalau misalkan kekerasan kepada anak ini kita juga sulit
melihatnya secara langsung gitu ya. Betul. Karena entah itu dari si anaknya yang pasti si anak itu masih nggak berani untuk melapor gitu ya. Iya. Karena masih rentang umur 13 sampai 17 itu cukup bisa dibilang masih labil lah gitu. Labil benar. Jadi kalau menurut saya emang benar pemerintahnya yang harus lebih memperhatikan bagaimana masyarakat kecil-kecil mungkin yang di pelosok-pelosok seperti itu bisa terpantau dan terlihat gitu. Iya, ya selain pemerintah sebenarnya kalau misalkan dari luar, mungkin dari sekolahnya, dari pihak sekolah atau guru-guru juga bisa lebih aware sih, karena kan kalau anak hampir 8 jamnya itu di sekolah kan, sisanya mungkin di rumah. Tapi dalam di sekolah itu bisa mengurangi kejahatan itu ketika para guru atau pihak sekolah pun juga aware terhadap masalah tersebut. Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini aja kali ya, karena mungkin Kanima sendiri punya acara lagi. Masih ada kok, masih ada juga apa. Ya, untuk terakhir nih, pesan dari Kanima buat perempuan dan anak ini yang sedang mengalami kekerasan tuh seperti apa, atau caranya, pokoknya pesan-pesan buat perempuan di sana supaya tidak mengalami kekerasan. Jadi mencegah hal-hal kecil yang mungkin bisa menyebabkan kekerasan itu bisa dilakukan gitu ya. Iya, betul. Aduh deep ya jadinya obrolannya. Kalau pesan apa ya, kalau sebagai anak dan perempuan, apalagi yang anak perempuan ya, anak kecil perempuan, itu apalagi kekerasannya itu dari orang terdekat atau orang kita percaya, itu memang pasti sulit banget sih. Tapi aduh gimana ya, bingung juga. Tapi mungkin kalau memang di sekitar kalian misalkan mau speak up nih tapi susah, nggak ada orang yang bisa kita percaya, atau ada nggak sih orang yang bisa lindungin kita, itu mungkin boleh bisa hubungi pihak wewenang nggak sih, atau mungkin kalau emang masih kecil atau anak kecil nonton ini nggak sih? Agak susah ya, tapi mungkin fokusnya ke orang-orang yang akan nonton ini kali ya, perempuan-perempuan yang sering banget nih ngalamin pelecehan, kayak disuil-suilin kan, itu juga sebagai catcalling itu, karena kalau menurut aku kalau kita diemin, mereka akan berarti tindakan gue bener nih gitu. Orang kalau misalkan gak dikasih tahu, berarti dia menganggap tindakan dia benar. Jadi mungkin kita dari hal-hal kecil seperti itu, kalau misalnya di catcalling atau digoda pada saat di jalan, mungkin kita bisa langsung berani untuk kayak kenapa gitu, maksudnya datengin aja ya, kenapa manggil gitu. Itu menurut aku suatu emang agak susah, karena nggak semua perempuan bisa berani buat ngomong kayak gitu. Tapi kita pelan-pelan, karena dengan cara kita bilang kayak gitu, itu akan mencegah kejahatan dia kepada orang lain lagi gitu. Mungkin kita dari pelan-pelan hal-hal kecil nih, kita lebih aware terhadap mungkin kita punya keponakan atau punya saudara, itu lebih aware lagi kita sesama perempuan, apalagi punya teman atau sahabat yang pernah ngalamin kejahatan itu lebih ke lebih peduli lagi aja sih, atau sebagai teman cerita, atau sebagai teman yang emang ngedukung dia untuk ngebela dia sendiri sih itu. Jadi mencegah hal-hal kecil yang bisa menyebabkan kekerasan itu bisa dilakukan gitu ya. Iya betul. Jadi kalau emang kita nggak bisa ngelindungin orang di luar sana, yang tadi yang banyak banget kejahatan di luar sana, atau korban-korban gitu, korban-korban yang banyak banget, seenggaknya kita bisa mencegah dari diri sendiri dan sekitar kita, apalagi sahabat, teman, keluarga, itu juga kita harus aware juga gitu. Oke, kami dari podcast IKC ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita yang udah bela-belain datang ke sini karena udah jadi karyawan ya. Oke, mungkin semoga apa yang disampaikan oleh Kanima bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan penonton-penonton nanti untuk berani gitu buat speak up tentang kekerasan ini. Oke, mungkin kita akan ketemu di kaca selanjutnya dengan bahasan lebih menarik lagi. Betul. Sampai jumpa di IKC selanjutnya.